Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaidir Hakim, NIM 2008020064. Mata kuliah Kepemimpinan. Di midterm kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan terkait materi yang telah dikirimkan di Google Classroom. Yang pertama, memahami arti kepemimpinan. Di kepemimpinan ada level kepemimpinan, yaitu ada 5. Yang pertama, posisi. Yang kedua, izin. Yang ketiga, produksi. Yang keempat, pengembangan manusia. Yang kelima, kedirian. Dan pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership sejatinya melekat pada diri setiap orang. Artinya setiap orang adalah memimpin, minimal buat dirinya sendiri. Menurut John C. Maxwell, kepemimpinan adalah pengaruh. Tidak lebih, tidak kurang, pemimpinan adalah seseorang yang tahu jalan, menunjukkan jalan itu. Artinya, seorang pemimpin adalah teladan dan panutan bagi pengikutnya. Ia tidak hanya sekedar memerintah, tetapi juga memahami tugas dan pekerjaannya. Ada 7 sifat, ciri, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Yang pertama, memiliki visi. Yang kedua, berani. Yang ketiga, memiliki integritas. Yang keempat, rendah hati, berkarakter kuat, memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi. Yang kelima, memiliki pandangan jauh ke depan. Yang keenam, mampu berfokus pada sumber daya pribadi dan organisasi. Yang ketujuh, mampu bekerja sama. Dan yang kedua, yaitu pemimpin bermakna. Tidak semua pemimpin bermakna bagi lembaganya maupun bagi orang-orang yang dipimpinnya. Banyak pemimpin bahkan telah menghancurkan lembaga, baik negara, organisasi politik, perusahaan maupun perkumpulan yang dipercaya kepadanya. Tanggung jawab seorang pemimpin ialah melahirkan pemimpin lain. Menjadi pemimpin terbaik. Untuk menjadi pemimpin terbaik, seseorang tidak hanya dituntut memiliki sifat kreatif, jujur, intelek, dan ramah, tetapi juga harus memiliki perilaku yang mencerminkan derajat kepemimpinan tinggi. Ia harus menjadi satu padu dengan timnya, harus dapat melihat sesuatu dalam konteks yang lebih besar, memiliki visi yang jelas, dan berkomitmen tinggi terhadap strategi dan program yang sedang dijalankan. Prinsip kepemimpinan Rasulullah yang bisa kita contoh. Yang pertama, menomorsatukan fungsi sebagai landasan dalam memilih orang atau sesuatu, bukan atas dasar penampilan atau faktor luar lainnya. Yang kedua, mengutamakan kemanfaatan daripada kesia-siaan. Yang ketiga, mendahulukan yang lebih mendesak daripada yang bisa ditunda. Yang keempat, lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Yang kelima, memilih jalan tersulit untuk dirinya dan memberikan yang termudah untuk umatnya. Yang keenam, mendahulukan tujuan ukhrawi daripada duniawi. Dan yang ketiga ialah mengelola sumber daya manusia. Pengertian sumber daya manusia secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun sudah bekerja. Dan pengertian sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja di suatu instansi, yang bisa disebut pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan sebagainya. Sumber daya manusia ini selalu diperlukan, meskipun sebagian tugas-tugas manusia sudah dapat diotomatisasi oleh teknologi komputer dan mesin atau robot di era digital dan teknologi canggih saat ini. Peran sumber daya manusia tidak akan pernah dapat dikesampingkan, sehebat apapun kemampuan sebuah teknologi komputer dan mesin. Sumber daya manusia tetaplah memiliki keunggulan, karena manusia tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosi dan ketajaman rasa intuisi. Oleh karena itu, the man behind the gun akan selalu dibutuhkan. Pengelola sumber daya manusia meliputi satu, kegiatan perencanaan. Yang kedua, penganggaran. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, rekrutmen dan seleksi. Yang kelima, penerimaan dan pemberhentian.
Yang keenam, pelatihan dan pengembangan. Yang ketujuh, pengembangan karir. Yang kedelapan, pengembangan organisasi. Yang kesembilan, manajemen kinerja. Yang kesepuluh, kompensasi. Yang kesebelas, serta hubungan industrial. Selanjutnya, mengapa pengelolaan sumber daya manusia itu penting? Sumber daya manusia adalah motor, operator, dan eksekutor dari seluruh program kerja yang berbasis pada strategi besar. Organisasi keberhasilan mewujudkan visi, misi, tujuan, dan target. Dan tujuan organisasi sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi. Dan pengelolaan sumber daya manusia yang dijalankan dengan buruk, tidak memiliki program dan perencanaan yang baik, tidak terarah dan tidak efektif, serta tidak dilakukan dengan disiplin dan berkesinambungan, akan menuai konsekuensi yang merugikan. Antara lain, yang pertama, memperkerjakan orang yang salah. Yang kedua, tingkat turnover yang tinggi. Yang ketiga, pegawai bekerja tidak optimal. Kemudian yang keempat ialah hubungan pemimpin dan pengikut. Ada 4 faktor penting yang dapat mewujudkan hubungan pemimpin dan pegawai yang baik dan harmonis di tempat kerja. Yang pertama, penuhi harapan dan kebutuhan pegawai. Hal sederhana yang dapat dilakukan untuk mengetahuinya adalah dengan mengajak bicara dan mendengarkan. Yang kedua, beri kesempatan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan atau workshop. Yang ketiga, perencanaan jenjang karir. Kemudian yang kedua ada komunikasi di tempat kerja. Komunikasi yang buruk akan merusak keharmonisan hubungan kerja di kantor, baik antara pemimpin dan pegawai atau sesama pegawai. Kemudian yang ketiga, membangun tempat kerja yang menyenangkan. Yang keempat, membangun trust dan respect. Secara sederhana, upaya membangun trust, kepercayaan, dan respect, hormat adalah dengan menunjukkan trust dan respect kepada orang lain terlebih dahulu. Selanjutnya, sebagai konsekuensi logis, kita pun akan menuai hal yang sama dari mereka. Rasa hormat juga akan tumbuh ketika pemimpin dapat menunjukkan keteladanan terpuji, baik dari sisi ilmu, keterampilan, maupun perilakunya. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, performance management system. Performance management system adalah program untuk mengelola kinerja pegawai agar senantiasa berada pada level yang baik sebagaimana yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk mendeteksi permasalahan dan kesulitan yang dihadapi pegawai dalam upaya mencapai target yang menjadi bebannya. Performance appraisal, penilaian kinerja atau proses yang dilakukan perusahaan untuk mengevaluasi dan menilai kinerja individu setiap pegawai. Tujuan penilaian kinerja ialah untuk mengambil keputusan promosi, demosi, rotasi, mutasi, dan pemutusan hubungan kerja. Kemudian reward and punishment merupakan aktivitas terakhir dalam performance management model. Dalam bahasa sederhana, reward adalah penghargaan atau apresiasi atas sebuah keberhasilan. Punishment adalah sebuah sanksi atau hukuman atas ketidakmampuan menjalankan target organisasi. Jika performance management model berhasil dilaksanakan di sebuah organisasi, maka tidak mustahil seluruh jajaran pegawai akan tumbuh menjadi insan-insan hebat yang senantiasa menunjukkan kinerja dan memberikan kontribusi luar biasa bagi organisasi. Penutupnya ada, tidak seorang pun mampu mengerjakan pekerjaan yang hebat seorang diri, meskipun ia orang yang sangat hebat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.